Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syahidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jamaah istighosa yang dimuliakan Allah, perkenankan saya di sini untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan istighosa, kemudian doa, sambutan-sambutan, kemudian kultum, serta dilanjutkan pengumuman dan penutup. Untuk itu marilah kita bersama-sama memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran. Al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, yaitu pembacaan istighosa dalam hal ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhyiddin Suryono. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluangkan waktu dengan hati yang khusyuk untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi, mugi panjenengan barokah. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, Latifu ya Latif, ya 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 Latifu ya Latif. Billahil aliyyil la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dalam hal ini yang akan dibacakan oleh Ustaz Saiful Muslim. Kepada beliau kami haturkan. Dari kafir Masjid Darul Taqwa dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Usman Farok. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah terutama yang dari pihak tamu dari luar jamaah Masjid Darul Taqwa, karena barangkali kami
kami menyambut tidak terlalu menggembirakan Bapak dan Ibu. Masjidnya sudah ada AC-nya tapi masih panas. Ada yang tidak kopi tapi kebagian kopi, ada yang maunya kopi kebagian teh, ya, ada yang sedengnya kebagian dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud kami untuk tidak menghormati Bapak dan saudara sekalian, tapi inilah keterbatasan kami. Para Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang perjuangan terutama dalam menegakkan kalimat Allah itu tentu tidak semudah kembali telapak tangan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan tidak pasti selalu mulus. Tentu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jamaah kita ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit. Termasuk diantaranya kami dari Masjid Terdakwa awal-awal kemarin lumayan ada beberapa yang ikut. Tapi di akhir-akhir ini baru akhir-akhir ini kayaknya yang ikut tinggal satu, Ustaz Aman Tumilah. Kalau Ustaz Aman tidak masuk di pengurus ranting barangkali nggak berangkat juga. Habis dari Terdakwa. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu tidak mengurangi semangat dari pengurus ranting untuk terus menggerakkan kita semua. Hari ini kita belum bisa berangkat, insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan berangkat. Hari yang berikutnya belum ada berangkat, mungkin berikutnya lagi insya Allah. Ya, jadi kita tidak boleh kalau bahasa kayaknya menjas, menutup kesempatan bahwa kalau ini pasti tidak berangkat, kalau jamaah ini pasti tidak berjalan. Jadi para bapak dan ibu saudara sekalian, meskipun jamaah kita tidak semuanya ikut di dalam kegiatan-kegiatan rutin NU, tapi yakinlah ini merupakan satu bentuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada para pengurus NU baik ranting maupun MWC sebelum berkata. Sekali lagi kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tidak dapat yang banyak yang kami sampaikan kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat tidak ingin kita habis salam langsung baik, tidak mau berzikir. Makanya di Nahdlatul Ulama diajarkan Pak kami kalau berzikir itu dikeraskan. Tujuannya apa? Supaya jamaah yang nggak bisa melo. Tujuannya itu aja, jangan berzikir imamnya pakai terus. Kalau keras kalau zikir, pengen dikerumung. Bukan itu. Supaya makmum yang tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, dengan dia ikut jamaah terus bisa lama-lama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bisa lama-lama. Nanti ketika sembahyang sendirian, bisa zikir sendiri. Itu perlunya imam kalau dikeraskan zikirnya. Berdoa juga dikeraskan. Itu diajarkan begitu. Kemudian ini ta'asul Pak, bisa kalau bisa ya Ibu Yasin banyak hafalkan, kalau tidak hafal dibaca, kirim dia biar mantap. Pak tidak bisa panjang, tidak usah panjang-panjang. Kalau bukan ahlinya ya nggak bisa panjang, pendek baik cukup kayak Ibu Yasin 3 kali sudah Fatihah. Ya kalau Pak Mujidin kan memang ahli kubur ya. Ini asli ahli kubur Pak, kayak
3 kali jadi saatnya. Tidak baca kan juga kami kubur, tak seminggu di rumah ke kuburan lagi. Nanti ntar lagi di rumah ke kuburan lagi ziarah. Oh ziarah dia sampai se Indonesia. Makanya pantas disebut kami kubur. Nah itu Pak. Jadi saya sampaikan Pak, ini siapa tahu sepaham ya. Tawasul ya. Jadi ada ilah hadrati, ada ilah ruhi. Kalau ilah hadrati itu tata krama, etika kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Nabi, sahabat, para wali, ya, para ulama, para orang soleh, termasuk orang tua, itu sepantasnya jangan pakai ilah ruhi, tapi pakai ilah hadrati. Etikanya gitu. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang mulia bagi anak kita, bagi kita sebagai anak. Maka pakai ilah hadrati walidaina atau ilah hadrati bapak siapa, ibu siapa sebutkan. Udah Al-Fatihah. Dan 3 kali aja langsung baca Yasin. Nah ini saya sampaikan untuk pesan amat ada di kita. Karena kalau menulis nama, ini saya kurang setuju Pak. Ya, itu biasanya Ali bin Fulan. Ini malaikat bingung Pak. Ya. Kan ada yang kalau kirim Pak kalau kirim Fatihah kan. Ahmad bin Fulan, Aminah bin Fulanah. Ini malaikat bingung. Siapa? Kalau tidak tahu orang tuanya, tidak ditulis orang tuanya. Fulan itu Anu. Jadi kalau Ahmad bin Fulan, Ahmad bin Anu. Kamu baik bingung atau gimana? Jadi kalau tidak tahu bapaknya, binnya, tidak usah ditulis Fulan. Itu kan bahasa Arab Fulan itu, bahasa Indonesianya Anu. Jadi Ahmad bin Anu, Aminah bin Anu. Pak di buku Yasin itu ada Pak tulis Fulan. Nah di buku Yasin kan memang ditulis ilah ruhi titik-titik kan Fulan, ada Fulan. Itu Anu juga. Maksudnya sebutkan namanya, jangan Anu Fulan, Anu Fulan. Gitu ya. Jadi ini sekedar masukan, seandainya cocok. Kalau tidak tahu nama binnya, tidak usah disebut binnya, cukup nama yang ingat saja. Daripada itu yang baca bingung, nanti malaikat masih nanya juga yang baca, kamu siapa? Nah, kita tidak bisa jawab. Ya, itu nanti untuk persiapan memasuki bulan Saban besok di sini. Mungkin bisa diusulkan juga bagus karena kayaknya sebulan sebelum sudah diberi motivasi. Siapa tahu mau bludak kemarin sudah 500 lebih, maka mungkin bisa diusulkan setelah maghrib. Mungkin jadi tim FU yang mau bantu itu datangnya habis maghrib. Selama di sini bisa di sini. Karena kemarin habis selesai baca itu lebih dari 10 ya. Karena 500 lebih. Nah sekarang kalau digerakkan dari sekarang, mereka 1000. Jangan. Coba tuh bisa dimulai maghrib kan? Pas di Saban habis maghrib, Yasinan sore Saban langsung mulai. Kalau lihat waktu kondisi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi berhubung momen ini momen penting, ya. Tempat-tempat yang penting ini kita akan untuk belajar. Jadilah kata Pak Gus tadi, misalnya ketemu sebulan sekali di sini, kalau ada yang bermanfaat ambil. Misalnya, oh saya harus bisa berdoa, saya harus bisa tawasul sendiri, ya, saya harus bisa zikir sendiri. Caranya belajar tadi, ya. Tadi masalah tawasul sudah, sedekah lapangannya enggak kayak wajah. Kalau memang kejauhan dia yang dekat ada, ya. Jadi masjid ini malah dekat sekali. Ini kalau ada orang 3 baik selesai. Misalnya punya kebun dak pakai, ada kebun dak urus, ada. Kalau ada orang tua yang sudah meninggal, terus kebunnya tidak begitu urus, nah kirimkan
kirimkan ke orang tua sana kubur. Bisa nggak? Bisa. Jadi gini Bapak Ibu, alam itu kalau sebelum kiamat orang meninggal itu belum masuk alam akhirat, belum. Itu masih alam barzah, ya, belum masuk alam akhirat. Kalau masuk alam akhirat nanti setelah kiamat semuanya masuk akhirat, alam akhirat. Nah, yang kita ini alam dunia, yang meninggal masuk alam barzah, makanya yang di dunia bisa nolong yang di alam barzah. Kalau sudah di akhirat, tidak ada yang bisa nolong. Gitu. Makanya yang hidup ini masih bisa nolong. Caranya gimana tadi? Kirim, punya harta kirimkan. Bukan kamunya digotong-gotong di bawah kuburan, bukan. Antarkan ke Pak Kuswantoro, Pak Aman yang kirimkan. Hasilnya masukkan situ. Siapa tahu ada kamu tidak pakai atau urus lagi kan? Kalau setengah lembar 200 juta, 3 orang. Misalnya. Kalau kita kasihkan budget lain, kejauhan Pak, orang tua kan belum di sini lah, ya sudah sini baik. Kejauhan, ya sini lah. Dapat serempak orang tua sudah 400 juta kalau setengah lembarnya 200. Jadi kalau nggak ada ya sudah hilang. Ya, jadi bapak-bapak, antara hidup dengan yang mati ini masih bisa komunikasi, bisa nyambung. Makanya yang mati masih butuh pertolongan. Makanya Bapak Ibu dalam kitab Tanggul Ghafrin itu ada cerita. Jadi kehidupan di alam barzah itu ada yang ya kayak kita di sini duduk manis, ada yang hidupnya lari, nggak tenang, ada yang kadang lari, kadang enggak, itu biasa deh ada. Nah, yang suka lari-lari nggak tenang hidupnya di alam barzah itu yang cuma mengandalkan kiriman obrolan. Hanya mengandalkan kiriman obrolan dari orang, gak jelas kirimannya. Kalau yang duduk santai itu sudah jelas kirimannya pasti. Khususon sudah pakai khusus, udah dikirim sama anaknya dikirim, sama turunannya dikirim, anaknya pintar doa, pintarnya itu dikirim. Nah, yang obrolan itu mengatakan Allah bila ruhi jadi muslimin wal muslimat, itu obrolan kan. Jadi cari keberuntung mereka. Bayangkan kalau Fatihah segini yang nggak besar dunia, dapat berapa? Wali jadi muslimin wal muslimat kan sedunia, ya berapa? Tapi kalau khususon dilalui, nah pakai khusus, tidak akan dirujuk orang. Khususon dilalui Pak Subarjan, khusus Pak Subarjan, tidak ada nikah kamar lagi. Nah, itu yang dimaksud Pak. Mengapa dalam tafsir ada kata-kata khususon? Itu namanya paket khusus. Gitu. Makanya kami ajar nanti bulan Karwa, bulan Sabar, khususon dilalui, khususon dilalui, gitu kan? Kita ajar kemana lagi? Pasti. Misalnya yang kirimnya 5.000 ya, khususon dilalui 5.000. Saya tahu Pak. Oh, masuk aja kirim 5.000. Tahu. Tinggal Bapak Ibu mentol apa enggak? Mentol bahasa saya. Tega apa enggak? Ya Allah kata Bapak, kalau ini lagi cuma 5.000. Tahu. Kata siapa banyak mau tahu. Kalau memang kami kubur nggak tahu orang yang hidup, nggak mungkin kita melihat kuburan. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin kita bernada kemudian setelah mati masih ada aja bawahnya, nggak mungkin. Nyatanya ada, berarti masih ada nyambung dengan hidup. Maka jangan macam-macam sama kuburan itu. Maka kita beri tuntunan, muliakan kuburan, jaga kuburan, jangan macam-macam dengan kuburan, hormati dia. Itu ajaran kita kan. Nah, makanya diziarahi, bersikap, dimuliakan. Bukan kita muliakan kuburnya, menjaga ahli kuburnya. Coba kalau kita nggak muliakan kuburan, biarin mulai belukar situ. Jadi sekarang tahu dan diurus, nggak usah diziarah. Tapi kita tidak. Kuburan dijaga, bersikap, dimuliakan. Bahwa duduk di atas kuburan nggak boleh. Nah,
harus menjaga dan menghormati orang yang mati, karena orang yang mati pun masih ada nyambung dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hanya kami memberikan motivasi saja. Mari kita sama-sama belajar. Tempat-tempat seperti ini kita jadikan sebagai belajar untuk menambah pengetahuan agama. Jangan sampai umur kita bertambah, sholatnya masih itu masih tidak bisa baca pikir, tidak baca doanya sendiri, tidak bisa kirim doa sendiri. Nah, mudah-mudahan tahun depan ada tambahan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara ini selalu berbicara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa sebagai majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, Pak. Aku mantap.